AC Milan siapkan hadiah untuk Davide Bartesaghi. Keraguan di awal musim kini terjawab. Davide Bartesaghi tampil solid dan sukses menutup peluang besar di sisi kiri pertahanan AC Milan setelah kepergian Theo Hernandez. Dengan baru pertama musim ini menjadi panggung pembuktian pemain muda binaan Akademi Rossoneri itu. Di bawah asuhan Massimiliano Allegri, Bartesaghi langsung dipercaya sebagai pilihan utama. Tak hanya konsisten di posisi bek kiri, ia juga menunjukkan fleksibilitas tinggi dengan bermain rapi sebagai bek tengah dan bek sayap, termasuk saat Milan meraih kemenangan atas Cagliari. Penampilan impresif tersebut pun mulai menarik perhatian klub-klub kaya Inggris. Sejumlah tim Premier League disebut telah memantau situasi Bartesaghi dan mencari informasi soal nilai transfernya. Meski begitu, manajemen Milan sadar Bartesaghi kini menjadi aset penting dan harus segera diamankan. Menariknya, sang pemain baru saja memperpanjang kontrak pada Mei lalu hingga 2030 dengan gaji sekitar 600.000 euro per musim. Namun, angka itu dinilai sudah tidak sebanding dengan kontribusinya di lapangan. Milan pun berencana membuka pembicaraan kontrak baru pada musim semi atau menjelang akhir musim. Tujuannya jelas, menyesuaikan gaji dan memberi penghargaan atas performa luar biasa Bartesaghi. Langkah ini menjadi sinyal kuat kepuasan manajemen dan Allegri. Dari pemain Milan Futuro, Bartesaghi kini menjelma menjadi starter tak tergantikan, sekaligus simbol keberhasilan proyek pemain muda AC Milan musim ini. Siapa Niclas Füllkrug dan apa yang bisa ia berikan untuk Milan? AC Milan bergerak cepat di bursa transfer Januari dengan Niclas Füllkrug resmi didatangkan dari West Ham United dengan status pinjaman dan langsung mencicipi debut singkat saat melawan Cagliari. Penampilannya dinilai cukup menjanjikan. Namun, satu pertanyaan besar muncul. Apa yang sebenarnya bisa diberikan striker berusia 32 tahun ini, terutama setelah masa sulitnya di Inggris? Niclas Füllkrug lahir di Hannover dan dikenal sebagai penyerang klasik dengan naluri gol kuat, tapi juga punya catatan cedera yang panjang. Sejak awal karirnya di Akademi Werder Bremen, ia kerap terganggu masalah lutut dan ligamen. Namanya benar-benar melejit di Bundesliga bersama Hannover dan Werder Bremen. Puncaknya terjadi pada musim 2022-2023 saat ia menjadi top skor Bundesliga dengan 16 gol. Performa ini membawanya ke Borussia Dortmund dan timnas Jerman. Bersama Dortmund, ia mencetak gol penting di Liga Champions, sementara di level internasional, ia mengoleksi 14 gol dari 24 pertandingan, termasuk di Piala Dunia 2022. Masalah mulai muncul saat ia pindah ke West Ham United dengan nilai transfer besar. Dalam 18 bulan, Füllkrug hanya mampu mencetak 3 gol karena terus dihantam masalah kebugaran. Meski begitu, Milan melihat sesuatu yang sangat dibutuhkan tim saat ini. Füllkrug adalah penyerang bertipe fisik kuat. Ia bukan striker cepat, tetapi sangat berbahaya di dalam kotak penalti dan dikenal sebagai sosok vokal di lapangan. Kelebihan utamanya ada pada kemampuan menahan bola. Füllkrug sering bermain membelakangi gawang dan menjadi target pantulan bola untuk rekan setim. Peran ini sangat mirip dengan Olivier Giroud saat membawa Milan juara Serie A. Selain itu, ia juga unggul dalam duel udara. Sundulan adalah senjata andalannya, terutama saat menyerang tiang jauh. Ia bukan tipe striker yang banyak menggiring bola, melainkan fokus membuka ruang dan menyelesaikan peluang. Tanpa bola, Füllkrug juga aktif melakukan tekanan cepat setelah kehilangan penguasaan. Ini penting bagi Milan yang musim ini kerap dinilai lemah dalam urusan pressing. Sementara dari sisi statistik, kontribusi cukup jelas. Jumlah golnya per pertandingan memang tidak paling tinggi, tetapi ia unggul dalam membangun serangan dan sangat efisien saat menembak. Artinya, ia jarang membuang peluang. Transfer ini tergolong aman secara finansial karena hanya berstatus pinjaman. Namun resikonya ada pada kondisi fisik sang pemain. Jika Füllkrug bisa tetap fit, Milan berpotensi mendapatkan sosok Giroud baru yang sangat dibutuhkan Allegri. Namun sebaliknya, jika cedera kembali datang, transfer ini bisa berubah menjadi perjudian yang gagal. Christopher Nkunku masih latihan terpisah, terancam absen melawan Genoa. AC Milan kembali menggelar latihan di Milanello pada Senin kemarin setelah libur 2 hari usai kemenangan atas Cagliari. Pelatih Massimiliano Allegri langsung memimpin persiapan jelang laga kandang melawan Genoa yang akan digelar Kamis malam.
Namun kabar kurang baik datang dari sektor depan Rossoneri. Christopher Nkunku belum bisa mengikuti latihan penuh bersama tim. Penyerang asal Prancis itu masih menjalani latihan terpisah karena masalah pada pergelangan kaki yang sebelumnya membuatnya absen saat melawan Cagliari. Kondisi Nkunku akan terus dipantau, tetapi peluangnya tampil menghadapi Genoa saat ini dinilai sangat diragukan. Situasi ini menjadi pukulan bagi Allegri, mengingat Nkunku baru saja mulai menunjukkan ketajamannya dengan mencetak 2 gol perdananya di Serie A saat melawan Hellas Verona di akhir tahun 2025. Absennya Nkunku berpotensi makin membatasi opsi serangan Milan. Pasalnya Rafael Leao dan Christian Pulisic juga belum berada dalam kondisi fisik terbaik. Sementara itu di luar lapangan, rumor kepindahan Nkunku ke Fenerbahce mulai mereda. Klub asal Turki tersebut disebut enggan memenuhi bandrol yang dipasang Milan yang berada di kisaran 35-37 juta euro. Di sisi lain, Nkunku dikabarkan memilih bertahan di San Siro untuk membuktikan kemampuannya setelah melewati paruh pertama musim yang sulit. Saat ini fokus utama Nkunku adalah memulihkan kondisi fisiknya secepat mungkin agar bisa kembali memperkuat Milan dalam persaingan perebutan Scudetto ketimbang memikirkan kepindahan ke Istanbul. Bayern Munchen tutup pintu, AC Milan gagal gaet Kim Min-jae. Upaya AC Milan memperkuat lini belakang pada bursa transfer Januari ini terhambat, sebab Bayern Munchen dipastikan tidak akan melepas Kim Min-jae, bek andalan mereka yang sebelumnya sempat dikaitkan dengan AC Milan. Menurut laporan terbaru dari Fabrizio Romano, Bayern Munchen sama sekali tidak berniat mengambil resiko dengan menjual Kim Min-jae. Klub asal Jerman itu menilai sang pemain sebagai bagian krusial dari tim yang saat ini tampil solid dan konsisten. Kehilangan Kim dianggap bisa berdampak besar pada kekuatan tim. Situasi ini membuat AC Milan harus mulai melirik opsi lain untuk memperkuat pertahanan mereka. Meski bursa transfer Januari masih terbuka dan peluang selalu ada, posisi Bayern Munchen sejauh ini sangat jelas, yakni tidak menjual Kim Min-jae. Juventus gelar pembicaraan lanjutan dengan Theo Hernandez. Kabar mengejutkan datang dari Italia. Juventus dikabarkan tengah melanjutkan pembicaraan serius untuk merekrut Theo Hernandez, mantan bintang AC Milan yang kini bermain di Al Hilal Arab Saudi. Jika terwujud, ini akan menjadi langkah sensasional karena Theo disebut siap menyeberang ke rival abadi Rossoneri. Theo Hernandez dikabarkan sudah tidak betah di Arab Saudi dan ingin kembali ke Eropa, dan Juventus yang sejak lama meminatinya kini berada di posisi terdepan. Informasi dari jurnalis senior Carlo Pellegatti menyebutkan negosiasi ini bukan sekedar rumor, namun pembicaraan lanjutan sudah berlangsung. Rencana transfer ini tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Juventus membidik musim panas 2026 sebagai target utama, bukan pada bursa transfer Januari. Saat ini, Theo sendiri masih terikat kontrak dengan Al Hilal yang dilatih oleh Simone Inzaghi setelah pindah dengan nilai sekitar 20 juta euro pada akhir musim 2024-2025. Lebih jauh, alasan Theo Hernandez terbuka pindah ke Juventus disebut berkaitan dengan hubungannya yang retak dengan manajemen Milan. Ia merasa tidak diperlakukan dengan adil saat masih di San Siro dan pada dasarnya tidak pernah ingin meninggalkan Serie A. Perasaan dipaksa pergi, itulah yang diyakini membuatnya siap menerima tawaran dari Juventus. Namun ada satu hambatan besar terkait besaran gaji. Di Arab Saudi, Theo menerima bayaran fantastis sekitar 20-25 juta euro per musim. Jika ingin kembali ke Italia, ia harus siap memangkas gajinya secara drastis, bahkan lebih dari 50% agar sesuai dengan struktur gaji Juventus. Jika transfer ini benar-benar terjadi, melihat Theo Hernandez mengenakan seragam hitam putih Juventus dipastikan akan menjadi pukulan telak dan pemandangan menyakitkan bagi para pendukung AC Milan. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.